Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Rahmawati dengan NIM C1B021229 dari R005 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat menyaksikan. Teknologi saat ini bisa dikatakan telah merubah kebiasaan dan cara hidup manusia. Perkembangan teknologi di masa kini, dalam hal ini teknologi internet, telah mengubah definisi ataupun pemahaman kita tentang persoalan waktu. Kita tidak lagi harus menunggu jam-jam tertentu untuk memperoleh informasi terkini ataupun untuk sekedar menikmati program-program favorit di televisi. Melalui teknologi internet, kita dapat mengakses kedua hal tersebut dalam waktu dan kondisi apapun. Kita memahami waktu secara berbeda, segalanya serba cepat di era internet dan smartphone. Media cetak seperti koran dan majalah perlahan mengalami penurunan, baik dalam hal produksi maupun penjualan. Beberapa di antaranya telah beradaptasi dengan cara mengubah format cetak menjadi format digital. Namun hal ini tidak serta-merta membuat jumlah pembaca mereka bertambah atau setidaknya bertahan. Koran ataupun majalah yang berubah format menjadi digital kemudian mendapatkan penantang baru, media sosial seperti Facebook dan Twitter, serta media sosial internet lainnya yang menyajikan berita-berita singkat yang ringan yang bisa diakses melalui mesin pencarian seperti Google dan lainnya. Posisi penyajian berita dan konsumennya pun telah mengalami perubahan. Saat ini selain kita dapat mengakses informasi dengan lebih cepat, kita juga dapat memilih berita atau informasi apapun yang kita inginkan. Berbeda dengan periode media cetak ataupun televisi dan radio, ketika informasi yang kita peroleh telah diatur dan disusun oleh para penyedia informasi, hubungan antara produsen dan konsumen informasinya mengalami perubahan. Seperti hal yang saat ini, di saat era informasi sangat terbuka, sangat memudahkan bagi siapa saja untuk mendapatkan referensi ataupun informasi yang dia butuhkan. Berikutnya, banyak pebisnis yang semakin maju dan banyak pesaing bisnis di luar sana. Zaman sekarang ini adalah zaman modern, hampir semua hal bisa dilakukan dari rumah, dari mulai membayar semua tagihan, baik berupa tagihan telepon, internet, TV, berbayar listrik, PAM, dan lain-lain. Cukup dengan menggunakan m-banking dan semua bisa dilakukan dengan cara online. Kita tidak dapat memungkiri pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan kita. Teknologi informasi telah menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap rencana bisnis. Hampir dari seluruh perusahaan, baik skala besar maupun kecil, menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu aktivitas yang sangat dibutuhkan untuk memberikan peningkatan terhadap layanan bisnis yang mereka kelola. Globalisasi membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan dunia bisnis di seluruh dunia. Pasar terbuka luas dan peluang menjadi semakin lebar. Namun sebaiknya pesaing menjadi semakin ketat dan sulit diprediksikan. Kondisi ini menuntut setiap perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bisnisnya agar mampu bersaing secara berkesinambungan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang berkesinambungan dengan bidang yang sama. Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitifnya harus dapat memberikan produk berupa barang atau jasa yang berkualitas dan pelayanan yang baik kepada para pelanggan, sehingga akan muncul kepuasan dalam bentuk pelanggan dan diharapkan akan membawa dampak positif bagi perusahaan. Apalagi teknologi yang saat ini semakin pesat berkembang. Dalam menjalankan bisnis, adanya persaingan pasar memang bukan hal yang baru, baik usaha yang memang memiliki peluang pasar cukup bagus ataupun peluang usaha yang pasarnya tidak terlalu bagus. Banyak cara yang mereka lakukan agar usahanya tidak kalah bersaing dengan peluang usaha lainnya sehingga masih bisa bertahan bahkan berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ramai. Contohnya yaitu yang pertama, memahami dunia digital. Tuntutan dunia kerja yang dulunya berupa benda fisik ini beralih ke dalam dunia maya atau digital. Teknologi yang semakin maju menuntut Anda untuk terus update dalam pengetahuan dan tidak boleh berhenti mencari informasi lainnya terkini. Terlebih kini Facebook, Twitter, serta Instagram bisa menjadi ladang baru untuk mempromosikan dan beriklan hingga persaingan bisnis. Berikutnya, menjalankan bisnis apapun pasti akan dihadapkan pada sebuah persaingan bisnis. Untuk menanggapi tantangan dan menghindari adanya kebangkrutan, para pelaku bisnis membutuhkan strategi yang jitu untuk bisa menerobos keketatan
Berikut ini adalah beberapa strategi sukses dalam persaingan bisnis terbaru yang dapat dilakukan untuk memasarkan produk. Kemudian, jika bisnis masih dalam level usaha kecil, strategi yang dilakukan dan mengembangkan pesaing yaitu sebagai berikut. Aktif berpromosi. Promosi erat kaitannya dengan penguatan brand, produk, dan peningkatan nilai di mata konsumen. Semakin efektif nilai pemasaran dan promosi yang Anda jalankan, maka semakin besar pula peluang keuntungan yang akan Anda dapatkan. Promosi produk untuk meraih kesuksesan saat ini tidaklah terlalu sulit. Banyak media promosi yang bisa Anda pilih dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki bisnis. Berikutnya, mempromosikan produk atau jasa. Dengan adanya media, Anda dapat memperkenalkan produk atau jasa Anda ke daerah-daerah berbeda tanpa perlu membayar biaya tiket yang mahal. Media sendiri dibagi menjadi dua, yaitu media online dan media offline. Media offline terdiri dari majalah, radio, televisi, brosur, dan spanduk. Dan media online terdiri dari berbagai media sosial seperti Facebook, WA, IG, dan Anda dapat mempromosikan produk atau jasa Anda melalui media tersebut. Mengembangkan teknologi informasi saat ini sangat dibutuhkan, apalagi teknologi bukan lagi keinginan, melainkan sebuah kebutuhan. Meningkatkan kualitas bisnis merupakan prioritas utama Anda sebagai seorang bisnis. Kemudian, teknologi ini bisa mengembangkan bisnis yang dijalankan. Berikut ini merupakan hal yang dapat Anda lakukan bagi bisnis Anda dengan bantuan teknologi. Yang pertama, membangun dan menjaga relasi bisnis. Kemajuan teknologi memungkinkan Anda melakukan komunikasi dan kerjasama jarak jauh dengan rekan bisnis, pelanggan, serta investor Anda. Anda dapat melakukan komunikasi online melalui aplikasi online messenger seperti Line, WhatsApp, dan Instagram. Bahkan sekarang Anda dapat berkomunikasi tatap muka lewat video call seperti mungkin Zoom, melakukan meeting, terus melalui seperti webinar atau lain-lain. Berikutnya, mengontrol jalannya bisnis. Teknologi memberikan Anda kesempatan untuk mengawasi bisnis kapanpun dan dimanapun. Saat ini di dalam kantor Anda dapat mengendalikan pegawai Anda dengan menggunakan software untuk pengawas jaringan seperti Radmin. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui kegiatan online pegawai Anda. Selama di kantor, Anda juga dapat melihat seluruh aktivitas perusahaan selama 24 jam dari jarak jauh dengan aplikasi CCTV yang dapat diakses dari smartphone Anda. Tidak hanya memantau aktivitas perusahaan, Anda juga dapat memantau proses distribusi produk atau jasa Anda melalui GPS. Baiklah, yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.